Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung ya, untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewaris terkasihku, aku ucapkan terima kasih bagi kalian yang ada di mancanegara maupun di dalam negeri ya, yang telah memberikan apresiasi kepada channel ini ya dengan mengaji di sini. Semoga selalu always dan tidak pernah never untuk tetap bertumbuh menjadi pribadi tangguh, anti skip, anti download ya. Bagi yang berkenan silakan saja di-share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan kamu unduh, kamu potong-potong, kamu unggah ulang, jangan. Aku tidak memberikan izin untuk hal-hal yang seperti itu ya. Kalau mau ada yang diperlukan dari video-video tuh, itu Bapak lihat tadi sekarang enggak 1700, 1800 videonya. Sekarang sudah 1800 video kita ya, selama 3 tahunan lah ya kita ngaji di sini. Total videonya sudah terproduksi berapa? 1800 sudah kan? Sudah 1800 video, alhamdulillah. Semoga memberikan pencerahan dan semoga bermanfaat bagi umat ya. Sampai di mana tadi aku ngomong? Lupa ya. Jadi jangan dipotong-potong videonya ya, setelah diunduh terus diunggah ulang, jangan. Aku nggak kasih izin untuk hal-hal yang demikian itu ya. Kasihan yang nonton juga, kasihan. Dia akan tergiring oleh potongan-potongan yang tidak lengkap gitu ya. Kemudian untuk semuanya dari kalian aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan juga untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan sekarang seri 10 Kristen Islam. Kristen Islam. Jadi kajian ini untuk mereka berdua ya, untuk Kristen dan Islam yang mainstream ya. Masihkah berpikir ya, Isa diangkat ke langit? Isa, Kanjeng Nabi Isa diangkat ke langit. Ini sebetulnya kalau kita baca di Perjanjian Baru ada dualisme, ada yang bilang ke langit, ada yang bilang ke sorga. Nggak tahu original teksnya apa. Tapi kan kalau bahasanya Perjanjian Baru itu cenderung ke Latin ya, ke Latin atau ke Gerika Yunani itu ya. Kalau sorga itu apa ya? Paradise ya, paradis. Makanya ada gedung biskup namanya Paradis. Di sini ada apa tuh tempat belanja, namanya ya Paradis. Berarti orang Jawa bilang Paradis itu paradise ya. Nggak salah lagunya Phil Collins juga ada yang Paradise itu
teksnya ya. Ya nggak tahu lah ya, itu nanti kapan-kapan kita diskusikan apakah ke langit atau ke sorga. Karena apakah kerangka berpikirnya langit itu ada di atas, sorga itu ada di atas, sama saja begitu atau gimana? Ya, yang jelas itu tidak boleh terjadi dualisme gitu. Tapi itulah nanti kita bahas ya. Kita kesini dulu dan ini seri yang ke-10. Ya. Kemarin aku sudah jelaskan, aku ulang ya. Aku ulang sejenak ya. Jadi gini, kalau nggak pakai kacamata memang agak repot. Aku besarkan dulu. Kalau dibesarkan dia nggak pakai kacamata. Ya, ada Yohanes, ya, ada Lukas, ya, ada Markus, ada Matius. Kalau ini tempat pertemuan terakhir mereka, ya, ini ya, tempat pertemuan terakhir mereka ini Tiberias. Antara Yesus dan muridnya. Lukas itu Betani. Dekat Betani. Nanti ada yang protes lagi. Bukan Betani, Gus, dekat Betani. Oke, ya. Markus tidak mengatakan. Matius Galilea. Galilea. Nah, inilah kira-kira ya. Dan aku akan menjelaskan kepada kalian menukik pada kitab Matius nanti ya. Kita lihat gimana. Karena penjelasan yang ada di di Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul itu kan KPR di sini Kisah Para Rasul itu kan disebut orang-orang Galilea. Nah, teman-teman Kristen berakrobatik di sini. Karena dia tidak mau terjadi benturan antara Kisah Para Rasul dan Lukas. Meskipun Kisah Para Rasul ini yang nulis ya Lukas. Theophilus, lihat itu ada introduksinya untuk Theophilus. Pencinta-pencinta Allah, kalau kita ya hamba Allah ya. Sumbangan atau apa namanya telah mengirim sholawat untuk dakwah 1 juta hamba Allah. Nah, kan biasa begitu kan. Hamba Allah itu ya kalau dibahasakan ke gerikannya kira-kira ya Theophilus itu loh. Ini dari kata theos, philo, feeling ya. Jadi ini kira-kira ya yang nggak pas sih ya hamba Allah. Gitulah. Hamba Allah. Ini theos ini ya. Jadi untuk Theophilus, nah, untuk hamba-hamba Allah gitu. Tapi nggak semua orang Kristen ngerti loh ini. Tanya, udah kuliah berapa semester di sekolah Alkitab? Tahu nggak dia siapa yang dimaksud Theophilus oleh Lukas itu? Nggak semuanya ngerti. Ya, nggak semuanya ngerti gitu loh. Oke, sekarang ke sini. Ya, Kisah Para Rasul itu yang nulis ya Lukas. Injil Lukas ya nulis ya Lukas. Kita bisa lihat dari introduction-nya. Masalahnya ya di Lukas itu dekat Betani. Sudahlah kita ikut aja ya. Dekat Betani. Nggak apa-apa. Memang teksnya dekat Betani ya. Dekat Betani ya. Tapi masalahnya jangan langsung dikatakan Bukit Zaitun. Yang dekat Betani itu banyak. Bukan hanya Bukit Zaitun. Nggak ada teksnya Bukit Zaitun. Bukit Zaitun ada 3 gundukan. Gundukan yang mana? Repot lagi loh tak kejar ke situ. Jadi jangan ngarang-ngarang. Ya sudah kita tunduk dekat Betani ada. Seperti Malang, dekat Malang mana? Kediri, bukan hanya Kediri. Pasuruan dekat Malang. Ya. Nanti Lumajang dekat Malang. Surabaya, Mojokerto belum. Jadi jangan ngawur, ya. Ya teman-teman apologetik Kristen dia mau berkelit untuk menghindari benturan antara Kisah Para Rasul dan Lukas. Karena di sini orang-orang Galilea, di sini dekat Betani. Jarak Galilea Betani itu 180 km. Bayangkan, Malang Surabaya itu 100 km. Kalau nggak macet 2 jam. Anda bisa bayangkan kalau 180 km berapa jam pakai bis.
mobil. Lah dulu kan belum ada mobil, transportasi belum ada. Berapa jam harus menempuh dari Galilea ke Betani? Itu kalau otak waras itu begitu mengkritisinya. Tapi kalau otak sudah tumpul karena dogma, dia nggak kritis. Justru berkelit. Supaya ini tidak benturan, maka dia katakan, Gus itu orang-orang Galilea. Bukan di Galilea. Aku sudah jelaskan kemarin ya, bagaimana cara memahaminya. Ya, pertama, memang bisa ini menunjukkan orangnya. Ya, seperti orang Surabaya ya. Bisa menunjuk orangnya atau personnya. Tapi bisa juga ini menunjukkan lokusnya, tempat. Bahwa peristiwa itu terjadi di Galilea. Jadi naiknya ke yang katanya diangkat ke langit itu, ke surga itu, kalau kisah para rasul itu di daerah Galilea. Meskipun aku harus fair mengatakan, bisa saja orang-orang Galilea ini diterjemahkan dengan dua pendekatan ini. Ya orang itu menunjukkan orangnya. Orang-orang Surabaya melihat bulan, nah itu bisa jadi di Surabaya, bisa jadi tidak. Misalkan melihat bulannya di Jogja misalkan, kan bisa juga. Ini mana orang-orang Surabaya itu sedang melihat bulan atau padahal itu bisa. Tapi kalau orang-orang Surabaya melihat Monas, nah itu tidak bisa. Mesti tempatnya di Jakarta karena ada indikasi yang bisa kita gunakan untuk pegangan. Monas itu di Jakarta. Ya maybe orang-orang Surabaya sedang jalan-jalan ke Jakarta. Begitu. Sementara kalau ini tidak bisa. Orang-orang Galilea melihat Yesus naik ke atas surga, ke langit. Nggak ada indikasi yang bisa untuk menunjukkan bahwa itu suatu tempat, tidak ada. Nggak seperti orang-orang Surabaya melihat Monas. Nah, karena Monas itu sudah kita pastikan di Jakarta. Jadi terjadi perdebatan seperti ini. Satu, bisa saja orang-orang Galilea itu menunjukkan personnya, tidak lokusnya. Tapi bisa juga menunjukkan lokusnya. Memang itu orang-orang Galilea. Bisa juga ya, yang ketiga ini 1+2. Artinya orang-orang Galilea dan lokusnya di Galilea. Jadi Yesus mengatakan kepada orang-orang Galilea, ya, dan tempatnya di Galilea. Ketika dia mau berpisah pertemuan terakhir, dia naik ke atas langit yang katanya ke surga. Cuman teman-teman Kristen untuk menghindari benturan, kan ini saling tikam ini antara Lukas dan kisah para rasul. Maka dikatakan tafsir yang mereka ambil adalah orang Galilea itu menunjukkan personnya, bukan lokusnya. Nah, sekarang kita mau kritisi lewat apa yang ditulis Matius. Karena Matius jelas mengatakan Galilea. Nanti kita kritisi ya. Sehingga kita tahu lokusnya ini bermasalah. Secara keseluruhan Tiberias, Betani, Galilea. Nah, sekarang kita mau menentukan tafsiran ini. Ya. Mana yang benar antara orang-orang Galilea itu menunjukkan personnya atau lokusnya? Kita nanti kritik lewat bagaimana kita mengadakan analisis apa yang ditulis oleh Matius dalam Injilnya. Ya, oke. Sebelum ke sana, aku akan bacakan komen yang masuk kepada kalian. Ya, ini supaya teman-teman Islam tahu. Kan aku sudah katakan, Kanjeng Nabi Isa itu tidak pernah diangkat ke langit. Al-Quran tidak pernah mengatakan itu. Kehadiratnya. Jadi diangkat kehadiratnya Allah. Kehadiratnya itu bahasanya metafori. Ya. Yang aku bilang diangkat ketika harga dirinya mau dijatuhkan ke titik nol oleh Yahudi-Yahudi yang jahat itu, mau dihinakan, Allah tidak mau, diangkat martabatnya, kehadiratnya. Itu yang aku bilang secara psikis, ya. Secara fisik diselamatkan di mana? Al-Mu'minun 2350 sudah jelas. Perdebatan itu sebelum penyalipan sudah aku jawab kemarin. Jadi ngapain kalian itu mengimani imannya saudara Kristen kita? Ya sudah, kita sebagai orang Islam menghormati saja. Kita hormati itu iman saudara kita. Nggak harus diimani. Orang Al-Quran sendiri nggak mengatakan kok. Kalau kamu bilang hadis, panjang ceritanya.
Ya, hadis itu tidak serta-merta harus diterima begitu saja. Kalau dia bertentangan dengan Al-Quran, ya harus kita tolak, gitu loh. Ya, nah sekarang kamu bisa lihat tempos belum kita bicarakan kapan naik ke surganya. Sekarang kita sudah bicarakan lokusnya sudah. Satu ngomong Tiberias, satu ngomong Betani, satu ngomong Galilea, mana yang benar? Ya. Oke, sekarang bagaimana kita menggali informasi yang disampaikan oleh Matius sehingga kamu nanti tahu ya kronologis ceritanya itu versi Matius kamu tahu akan berbenturan keras terhadap versi-versi yang lain. Ya, tapi sebelum itu minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum kopi dulu. Setelah minum kopi baru aku bacakan komentar yang masuk ya. Aku harus kasih tanggapan semenjak komentar itu memenuhi standar ya. Kalau enggak ya kita abaikan ya. Oke. Kemarin seri yang ke-9 ya, sekarang seri yang ke-10. Oke. Iqra itu ambilin handphone bapak yang satu nih. Nanti taruh situ aja ya. Yang satunya, ya. Tahu maksudnya bapak? Yang satunya itu yang mana? Bapak sulit jelas no. Sini. Cepet ah. Nih, ya, taruh situ dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Komenan yang masuk pertama dari Mas Gioni Arthur. Nonton nomor 1, Gus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra. Semoga kita semua mendapatkan jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan soleha kita ya dari Madiun ya, Kang Gioni Arthur, kita ke soleha kita Gispati. Alhamdulillah ngadir ngaji Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Salam Isra dari Palu. Terima kasih, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Nah ini teman seperjuangan ini. Majelis Mu'alaf Arimatea. Apa ini? Ini sepertinya yang nulis ini ketuanya ini. Karena bahasanya sangat akademis banget. Alhamdulillah, dan sekarang Arimatea pusatnya Malang sudah paripurna, sekarang kembali ke Jogja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah menyimak teknik perdebatan ajaran agama memang sering dibahas. Terus berinovasi dalam logika dialog kodrat kemanusiaan. Teknik lebih santun berdialog antar manusia beragama. Semoga mewujudkan teknik pendekatan terbaik penafsiran masing-masing agama. Teruji teknik pendekatan nas-nas yang diwariskan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan dalam proses penukilan yang sesuai sumber asli. Dipertanggungjawabkan isi saat ini sesuai isi ketika awal disampaikan. Terima kasih untuk saudaraku Majelis Mu'alaf Arimatea. Ini teman dakwah ini ya. Maybe ya, nggak tahu. Maybe ini Arimatea pusat yang ada di Jogja ya. Atau yang ada di Makassar atau yang ada di Aceh ya. Karena ini dia hanya nulis Majelis Mu'alaf Arimatea. Oke, matur nuwun untuk teman seperjuangan. Oke, dari situ kita ke Kang Mas Padlan Zakaria. Salam dari santri Ngalagus, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih Kang Mas Padlan Zakaria atas doanya. Salam Isra untukmu ya, Islam rasional ya. Ganti kacamata dulu. Nggak tahu mana yang pas kacamatanya ini. Oke. Bentar. Oke, terima kasih Mas Padlan Zakaria ya. Salam dari santri Ngalah, Gus. Oke.
Oke, salam Isra untukmu Islam rasional. Di mana kamu Mas Fadlan Zakaria? Kasih nanti keterangannya ya, dan semoga betah ngaji di sini. Oke, Kang Mas Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional, Guru. Oke, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Brebes. Kita lanjutkan, Kang Mas Sahran Gipari menyimak setelah 40 menit tayang. Sudah seri ke-9 lagi, oke. Ngapunten, maaf tadi malam ada kesalahan teknis itu, jadi diunggahnya lebih malam lagi karena nggak tahu mungkin kelelahan atau apa. Jadi sebetulnya itu harusnya ketika di editing itu tajuknya itu diganti. Begitu diedit, di render, sudah jadi di render tinggal diunggah, ternyata tajuknya belum diganti. Jadi kacau, terpaksa edit ulang, render ulang, dan itu perlu waktu sekitar 1 jaman. Nanti unggah itu 1 jaman lah ya, kalau lancar. Jadi 2 jam, jadi molor ya. Mohon dipersori ya, dan semoga malam ini tidak ada human error lagi. Oke, Kang Saran Gipari menyimak setelah 40 menit tayang ya. Ya memang benar, sekarang seri yang kemarin yang ke-9, sekarang udah ke-10 Mas. Ini dari Oskis, Galek, nyimak Gus, monggo. Bila mengingat kembali perkataan Yesus di Injil Yohanes 20 ayat 17 tertulis berikut. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Allah kita dan Allahnya Yesus itu sama. Bukan Yesus itu Allah. Ini yang keliru. Allah kita dan Allah Yesus, Allah Kanjeng Nabi Muhammad, Allah Kanjeng Nabi Ibrahim itu, dan semua para nabi itu Allah yang sama. Bukan Yesus itu Allah. Oke. Kan sudah jelas ini, kepada Allahku dan Allahmu gitu ya. Oke. Kita harus mengingat bahwa perkataan Yesus ini berupa perumpamaan atau kiasan, sehingga kata pergi kepada Bapa ini bukanlah bermakna sebenarnya, tetapi dapat pula bermakna wafat ya. Buktinya Yesus memberikan amanah atau dalam hal ini wasiat kepada Petrus dan untuk menggembalakan domba-domba beliau atau meneruskan tugas beliau untuk membimbing pengikut beliau. Artinya ada pelimpahan amanah. Ya. Biasa orang mau berpisah kan begitu. Oke. Artinya perpisahan Yesus dengan muridnya ini bukan dalam hal Yesus terangkat ke surga, masih hidup ya. Melainkan perpisahan Yesus dengan para muridnya ini karena Yesus saat itu akan meninggal dunia atau wafat. Dan Al-Quran membenarkan ini dalam Ali Imran ayat yang ke-55 bahwa Yesus juga telah meninggal. Bahkan Injil sinoptik tertua yaitu Injil Markus dalam Kodeks Sinaiticus tidak memuat tentang kenaikan Yesus. Mantap penjelasannya, cuman aku agak ragu. Berarti Injil Markus yang ada sekarang itu bermasalah ya. Karena di Markus 16:19, Markus kamu catat. Kalau Kodeks Sinaiticusnya aku belum cek. Markus 16:19 itu jelas kok Yesus diangkat ke surga. Ini. Memang kalau yang Kodeks Sinaiticusnya aku belum pernah lihat, aku belum pernah ngubek-ngubek kodeknya. Ya. Tapi kalau di catatan nih ya. Coba aku kasih tahu kamu. Markus 16. Ini tuh. Nih ya. Ini Markus ya, kitab Markus nih. 16 ya. Sampai ke sini selesai, kita balik ke sini. Ya, ini Markus. Ya. Ini Markus ini, Lukas ini sebetulnya menjelaskan Lukas yang ini. Ini masih Markus ini ya. Kita lihat Markus 16. 19 ya, Markus 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Clear? Aku nggak tahu maksudmu yang di Kodeks Sinaiticus itu gimana. Jadi kalau berdasarkan, kan aku sudah bilang, Markus dan Matius itu bedanya begini. Nanti kalau Matius itu ya menjelaskan lokusnya, di mana
Galilea. Ya. Itu Matius. Kalau Markus, tapi ini tidak ada naik ke surga, itu nggak ada. Diangkat ke surga nggak ada. Ini nggak ada. Kalau ini diangkat ke surga tadi ada kan, tapi lokusnya di mana itu nggak ketemu. Gitu loh. Makanya kan aku bilang, padahal biasanya Markus dan Matius itu saling copy paste. Meskipun ada dirubah-rubah dikit ya, copy paste dia. Makanya aku bilang sinoptik itu sebetulnya Markus gini lah ya, berdasarkan apa yang tertulis ya urutannya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Supaya kalian familiar ya. Yohanes ini sudah jelas, ini termuda. Ini nggak nganu dia, nggak sinoptik. Yang paling sinoptik ini Matius sama Markus. Lukas itu ya agak lumayan lah, tapi ini sinoptik banget ini. Seperti saling copy paste. Beritanya, catatannya itu begitu. Ya. Cuman akhirnya dirubah ketika di Markus mengatakan diangkat ke surga, tapi tempatnya di mana nggak diceritakan sebagai perpisahan terakhir. Sementara di Matius tempatnya dikatakan di Galilea, tapi tidak dinyatakan bahwa Yesus diangkat ke surga. Nggak salah lagi kan. Makanya semakin kita belajar semakin tahu tumpang tindihnya. Dan Al-Quran mengatakan, kalau Al-Quran tidak datang dari sisi Tuhanmu, maka engkau akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Dan hingga detik ini sampai nanti Yaumul Sa'ah, kita tidak akan pernah menemukan pertentangan di dalamnya. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru yang seperti kita lihat ini? Ya. Oke, terima kasih untuk Oskis ya, itu komentarku. Kemudian Gino Braling, semoga selalu sehat panjang umur Goske, terima kasih. Anda di mana ini Kang Mas Gino Braling ya. Rio Aka, Jaksel hadir Goske, mantap, terima kasih. Kepo Mania hadir nyimak selalu Gos, salam Isra dari Kepo Mania Randu Blatung, Blora Jawa Tengah. Matur nuwun Mbak. Glogok Jaran, ingat anti skip, anti download, always hadir dan menyimak. Maaf Gus, nggak pernah komen. Nggak apa-apa, mungkin lagi sibuk ya, lagi panen, mungkin panen padi atau apa. Kang Wahyu 72, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Brebes hadir nyimak Gus, salam Isra. Salam Isra juga untukmu Kang Mas Wahyu yang ada di Brebes. Kang Hermas Edison, 3 jempol, matur thank you. Alip, Bismillah, Depok tetangga Jakarta masih nyimak Gus. Oke, by the way di Depok juga ada gereja dengan nama Tiberias. Banyak, padahal juga ada persekutuan namanya Tiberias, banyak. Tiberias ya. Ternyata kalau Yohanes tulis pertemuan terakhirnya di Tiberias. Mana yang benar itu? Anyway, banyak gereja di Depok, sulit menghitungnya jumlahnya. Seperti juga sulit menghitung jumlah langgar di Depok. Sebetulnya terlepas apapun agamanya sebetulnya ya. Kalau kita lihat ini ya, langgar banyak, yang itu representatif Islam ya. Terus gereja banyak, yang itu representatif Kristen. Artinya kan rakyat Indonesia itu rakyat yang berteologis ya, yang soleh ya, yang rohani kalau bahasanya teman-teman Kristen ya. Cuman nggak tahu kehidupan berbangsa bernegaranya kok amburadul. Yang namanya maling duit rakyat, korupsi itu tetap aja jalan sampai sekarang. Mungkin perlu dikasih perubahan amandemen, koruptor di atas 1M kepalanya ditembak, itu mungkin baru berhenti itu. Nggak tahu kalau dia ke gereja, kalau dia ke masjid, ke langgar itu apa nggak berpikir. Ya, jadi kita ini sebetulnya masyarakat yang agamis, tapi kelakuannya kok menentang Gusti Allah. Sudah dilarang maling, tetap aja maling. Terima kasih untuk Alif yang ada di Depok ya. Kemudian Jihan Hanuna, terima kasih atas 3 merah hatinya ya. Salam untuk keluarga di rumah ya. Jihan Hanuna ya. Ini sebetulnya santri lama cuman jarang ngaji ya. Ini datang lagi dia. Kemudian Kang Mas Edi Margono, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, oke, mantap. Gifrans, namanya sulit banget. Gifrans Pamekasan, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ikut nyimak Gus, Pamekasan hadir Gus. Oke, matur thank you Kang Mas Gibran Pamekasan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Anda silahkan konfirmasi dengan Kang Mas Abdul Qadir DJ karena dia juga rumahnya di Pamekasan. Ya.
Semoga bisa menjalin silaturahmi. Jadi channel YouTube ini bukan hanya sekadar channel akademis, meskipun itu tujuan utamanya itu untuk pembelajaran kita, tapi juga bisa menjadi sarana silaturahmi di antara kita ya. Oke, gitu Kang Gibran Pamekasan ya. Itu bisa konfirmasi ke Kang Mas Abdul Qadir DJ. Sama-sama Pamekasan kalian. Kemudian Sam Wahyu Junaid. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Yesus bisa menghidupkan orang mati. Andai ini ramuan herbalnya masih ada, bisa saya copy. Sekalian rumus-rumus ramuannya herbalnya. Ngipok Gus, salam Isra. Aku mau tanya sama kamu, memang Yesus bisa menghidupkan orang mati? Ayo coba. Yesus bisa menghidupkan orang mati? Coba kamu lihat itu ayat Al-Qur'annya. Jangan lihat terjemahannya, original teksnya coba kamu baca itu. Nggak ada ceritanya Yesus menghidupkan orang mati. Inilah karena kita itu nggak pernah belajar sungguh-sungguh, hanya apa yang didongeng-dongengkan. Yang hidupkan itu apanya yang hidupkan itu? Nggak ada teksnya orang mati dihidupkan Yesus. Coba lihat di surat Al-Maidah, surat Ali Imran, lihatlah. Nggak ada ceritanya. Itu nggak rasional gitu loh. Dikit-dikit mujizat nanti, dikit-dikit mujizat. Dikasih tahu dayam ayunan itu bahasa metafora, artinya anak kemarin sore, artinya anak ingusan. Masih ngotot aja katanya itu mujizat. Dikit-dikit mujizat, dikit-dikit mujizat. Oke, Kang Wahyu Junaidi, silakan dibaca original teksnya ya. Bener nggak Yesus itu menghidupkan orang mati? Menghidupkan yang mati itu nggak sama dengan menghidupkan orang mati, gitu ya. Oke, Kang Didi, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Agus, ke monggo. Kang Mas Cipto Purbaling, komen kedua dapat mangkok, sehat selalu semua saudaraku, salam Isra Grogot Kaltim. Oke, salam Isra semuanya untuk saudaraku yang ada di Kaltim. Kang Mas Anto Wijoyo dari Cirebon, yang punya Cirebon ini, Tarling Cirebon, Tanggul Kali Belanakan. Ya, aku senang lagu itu. Sekarang yang ngetop itu justru Terlalu Sayang. Mantap itu, lagu itu populer ya. Dibawakan oleh banyak biduan. Tapi kalau yang nyanyikan bukan orang Cirebon, orang Indramayu, masih kurang gitu. Cengkoknya itu asik kalau yang nyanyikan itu penyanyi aslinya ya. Sekarang kamu klik itu di YouTube. Terlalu Sayang, itu kan ngetop lagu itu. Itu dari daerahnya Kang Mas Anto Wijaya. Oke, terima kasih. Bapak Ardu Muluk, assalamualaikum, waalaikumsalam dari Serdang Cincimak Gus, terima kasih. Oke, salam Isra Pak. Rini, terima kasih. Yaitu teman-teman Kristen, teman-teman Islam, ya bisa lihat itu. Apakah Isra Mi'raj seperti yang kita bayangkan? Terima kasih Solehaku, Rini sudah banyak membantu. Ada 8 seri, silakan lihat. Sehingga jangan lagi mengatakan Gus Bekti itu standar ganda. Enggak. Ya, enggak boleh standar ganda dalam kajian-kajian ilmiah. Harus jujur. Dan aku bukan politikus. Kalau politik itu harus selalu benar meskipun bohong. Untuk menjadi benar boleh bohong. Kalau akademisi enggak boleh. Dia boleh salah, tapi enggak boleh bohong. Kalau politikus boleh bohong, enggak boleh salah. Gitu loh ya. Oke. Sekarang kita masuk ke kajian kita, ya. Nggak tahu ini bisa selesai nggak. Aku ngajak kamu melihat apa yang terjadi di Injil. Sudah ada deh. Tapi langgar kita belum. Ini sudah 34 menit. Ya sudahlah, nanti kita lanjut. Aku mau break sebentar ya, karena sudah masuk waktunya sholat Isya ya. Nanti setelah itu kita lanjutkan. Memang nggak sulit kalau aku syuting siang, kena backlight dia. Aku nulis kalian nggak nampak nanti. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kajian kita ya. Kita menukil dari apa yang dicatat Matius ya. Aku akan jelaskan dengan cepat ya membacanya, mulai dari perikop 28
sorry, 27 ya. 27 ayatnya yang ke 62 ya. Ini Matius ya. Matius perikopnya kubur Yesus dijaga. Aku mulai dari sini. Kubur Yesus dijaga ya. Oke, peristiwa penyalibannya nggak usah lah ya. Langsung ke sini biar cepat. Ini kitab Matius. Supaya kamu nanti tahu bagaimana kronologis yang dibangun oleh Matius. Itu saling bertabrakan nanti dengan apa yang ditulis Markus, apa yang ditulis Lukas, apa yang ditulis Yohanes ya. Oke, ayo gini. Ini ya. Ini ya. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya yaitu sudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama menghadap Pilatus ya. Dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sudah 3 hari aku akan bangkit," gitu ya. Karena itu nggak enak gini ya. Coba gini ya. Oke, gini ya. Sampai mana tadi? Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati sehingga penyesatan yang terakhir ya akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama ya. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kuburan itu dan menjaganya. Memeterai itu ada tanda yang kuburan itu tidak bisa diutak-atik. Segel gitulah ya, segel. Oke, itu tadi perikopnya ya, Yesus dikuburkan ya. Sekarang kita lanjut ke perikop kebangkitan Yesus. Ini ayat yang ke-28 ya. Pasal 1 kita mulai. Kan tadi sudah dikuburkan kan? Terus Yahudinya lapor ya. Jaga orang, minta kepada penguasa saat itu ya, minta dikasih orang untuk ditugaskan menjaga kuburnya ya, karena yang bangkit 3 hari itu ya. Kita lihat di sini. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Nggak tahu siapa Maria yang lain itu. Menengok kubur itu, maka terjadilah gempa bumi. Lihat ini mulai didramatisir ini, yang hebat. Sebab seorang malaikat, nanti di ayat lain dibilang 2 orang malaikat, nggak tahu mana yang benar. Perdebatan itu kita abaikan dulu ya. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Lalu duduk di atasnya ya, wajahnya bagaikan kilat dan kainnya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar. Yang tadi dibayar itu loh ya. Yang dikasih, ini orang-orang silakan jaga kuburnya gitu ya. Setelah permintaan tua-tua Yahudi. Dia gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Nah, perempuan-perempuan itu yang Maria itu tadi ya. "Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Lihat ini. Sorry ya. Dia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Nah, sama seperti yang telah dikatakannya. "Mari lihatlah tempat berbaring dan segeralah pergi." Ini malaikat yang ngajak ya. "Dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Ini yang bilang siapa?
malaikat bilang kepada Maria dan teman-temannya ke Galilea. Ya. Oke. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu, mereka segera pergi dari kubur. Nggak tahu kuburnya itu di mana. Ya. Apakah di Golgota? Saya kira enggak ya. Dengan takut, dengan sukacita yang besar, jadi harap-harap cemas. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka, Maria itu, dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah. Jadi ketemunya di tengah jalan ini. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi ya, dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea." Jadi dia menyuruh Maryam itu bilang sama saudara-saudaraku ya, suruh mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Oke. Jelas ya? Nah, sekarang dusta Mahkamah Agung ya. Ini dusta intinya begini. Nanti para penjaga itu suruh bikin cerita bahwa Yesus itu diambil oleh muridnya ketika mereka tidur gitu loh. Ya, jadi supaya tidak dianggap bangkit seperti apa yang sudah disampaikan gitu loh maksudnya ya. Jadi gini, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tuan tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu yang menjaga itu. Jadi disogok dia ya. Jadi dulu itu mental sogok menyogok sudah ada, suap penyuap ya. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam." Ya, lihat ini. Datang malam-malam dan mencurinya. Jadi supaya nggak tersiar bahwa Yesus bangkit gitu loh maksudnya ya. Makanya ditulis dusta mahkamah. Ini kan tajuknya dusta mahkamah ini. Dusta mahkamah agama. Kan gitu kan. Oke. Disuruh berdusta. Selanjutnya, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Kita lanjutkan. Perintah untuk memberitakan Injil. Perikop berikutnya ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke mana? Ke Galilea. Karena apa? Karena tadi diperintahkan oleh Yesus ya. Sebelumnya dikasih tahu oleh malaikat bahwa Maryam bersama konco-konconya untuk memberitahukan suruh kumpul mereka di Galilea. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus," yang disebut amanat agung itu ini. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Selesai. Nggak ada ceritanya naik ke atas langit, diangkat segala macam, dongeng, dedek-bengek, nggak ada. Tapi itu sudah kita bicarakan kemarin, sekarang kita bicarakan tentang lokusnya. Ya, perhatikan, ya, lokusnya. Kan mulai bangkit nih, ini ya. Tadi kan mulai bangkit ini, kubur Yesus dijaga, ya, terus bangkit, terus dusta, para penjaganya berdusta ya. Sekarang kita mulai dari bangkitnya. Oke, di sini. Sorry, gimana ini menjelaskannya? Ini kitabnya Matius ya. Ini yang kubur Yesus dijaga tadi sudah, terus sekarang Yesus bangkit. Bangkit ya. Kita lihat di Matius 28:7. Ini kan 27 ya. Ini yang 28:7. Malaikat kasih pesan kepada Maryam, ya. Dia sudah nggak ada, dia sudah
bangkit. Nah, ini cerita yang dia bikin, si Matius bikin, benar atau salahnya nggak tahu. Kan didramatisir itu ya. Ayo kita lihat makamnya, lihat itu kosong. Nah, terus kata malaikat itu, ya, dia sudah berangkat ke Galilea. Ini loh. Ini yang menginformasikan di 287 ini adalah malaikat. Ya, bahwa Yesus sudah berangkat. Kemana? Ke Galilea. Jadi Yesus bangkit, ya, berangkat ke Galilea. Oke. Sekarang yang 28 ayat yang ke-10. Ya. Disinilah Yesus ketemu Maria tadi yang dia mau melihat kubur, ternyata sudah kosong, sudah bangkit, ya. Ya, Galilea lagi. Galilea. Sebentar. Kurang asik kalau gini. Tumpuk-tumpuk. 28 10 ya. 28 10 itu ya. Galilea lagi. Galilea. Apa penjelasannya? Yesus kasih perintah kepada Maryam CS agar murid-murid, agar saudara-saudaranya, agar saudara-saudaranya disuruh ke Galilea. Lihat itu. Ya. Nanti di 28:16 28 masih nampak ini, Le? Ya. 28:16 ya. Mereka berangkat kemana? Ke Galilea. Ya. Murid berangkat. Ya. Nanti ada daerah pegunungan. Nanti setelah ayat berikutnya, coba mana deh itu, ya. Matius berikutnya, ya, itu mulai yang 17 sampai yang ke-20, ya. Di sini ya, yang ke-17 sampai Matius yang ke-28 ya, ayat yang 17 sampai yang ke-20. Mereka bertemu. Ya, Yesus plus murid. Bertemunya di mana? Ya di Galilea. Setelah itu kasih apa? Kasih yang saudara Kristen kita bilang amanat agung. Orang kalau sudah kasih amanat berarti kan mau berpisah. Berpisah dia, pisah sudah. Pisah. Yang dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nih, jalan ceritanya begini Matius. Ya. Ya, kubur Yesus dijaga, ternyata Yesus bangkit. Ya, dusta Mahkamah Agung sudah aku jelaskan tadi, nggak aku tulis di sini karena nggak penting, ya. Kemudian kita lihat Yesus 28:7, ya, malaikat mengatakan bahwa Yesus sudah berangkat ke Galilea. Ya. 28:10 di tengah jalan Maryam CS ketemu Yesus dan diperintahkan supaya Maryam menyampaikan pesan kepada saudara-saudaraku, maksudnya murid-muridku, untuk bertemu di Galilea. 28:16 murid berangkat di Galilea. Di salah satu bukit. Bukitnya nggak dijelaskan, aku nggak berani nambahin ngurangi. Yang jelas tertulis cuman bukit, gitu ya, di Galilea. 28:17 bertemu di Galilea. Setelah itu apa? Dikasih amanat. Setelah itu apa? Sudah, the end, bisa. Pertanyaannya, ada Yesus diangkat ke langit? Ada nggak di sini? Di mana pertemuan terakhir? Di Galilea, kemarin yang sudah kita bahas. Ya. Kemarin kan sudah kita bahas. Jadi nggak ada Yesus diangkat ke langit, ya. Nggak ada yang neko-neko gitu loh. Pertemuannya mana? Di Galilea.
Nah, sekarang kita mau lihat ya. Ini sudah jelas ya. Tempatnya tidak cukup. Di mana ini? Kisah para rasul tentang orang-orang Galilea. Ya. Tuh. Ini sudah jelas ya. Galilea. Ini aku hapus lah ya. Pertemuannya di Galilea. Ya. Menerima amanat agung. Ya. Oke, sekarang bagaimana kita memahami kisah para rasul 1:11 ya. Di sana tersebut orang-orang Galilea. Orang Galilea. Lihat ini, penafsirannya gimana? Kemarin kan aku tetap mengakomodir, oke lah, teman-teman Kristen untuk menghindari benturan dengan Lukas yang katanya di Betani, maka mengatakan pertama, ini menunjukkan personnya. Bukan lokusnya di Galilea, maka disebut orang-orang Galilea. Karena apa? Murid-murid Yesus memang itu orang-orang Galilea. Jadi logikanya masuk. Kalau dikatakan, oh enggak Gus, itu enggak benturan. Karena pertemuannya memang di dekat Betani atau ditambahi lagi, melebar lagi di Bukit Zaitun, padahal nggak dikatakan begitu. Supaya tidak berbenturan, maka dia bilang orang-orang Galilea itu tidak menunjukkan tempat, tapi personnya. Karena memang murid-murid Yesus itu banyak orang-orang Galilea. Oke, aku terima saja, ya. Sedangkan aku menafsirkan begini. Orang-orang Galilea itu menunjukkan lokusnya, tempatnya, lokus atau tempat. Ya di mana? Ya di Galilea. Gitu loh. Nah, sekarang ada dua kemungkinan. Kemungkinan ketiga, 1 ditambah 2. Ya personnya itu orang Galilea, tempatnya itu ya juga di Galilea. Klop sudah dengan apa yang dikatakan Matius ini. Galilea. Karena pertemuan terakhir mereka Galilea. Malaikat. Apa malaikatnya pembohong? Malaikatnya bilang di Galilea. Oh, dia sudah berangkat ke Galilea. Maryam ketemu Yesus di tengah jalan. Diperintahkan, murid-muridku, saudara-saudaraku kasih tahu, suruh kumpul di Galilea. Kemudian para murid 28:16, dia sami'na wa atona, ya. Dia berangkat, murid-murid berangkat ke Galilea. Di Galilea lah mereka ketemu, ada di surat 28:17 sampai yang terakhir tadi yang sudah aku hapus. Ketemunya di mana? Di Galilea. Jadi klop. Seperti apa yang dikatakan KPR, Kisah Para Rasul 1:11, orang-orang Galilea itu juga menunjukkan lokus tempatnya di Galilea, didukung oleh Matius bahwa pertemuan terakhir dengan para murid itu di Galilea. Itu loh, di Galilea. Terus bagaimana kok bisa berbenturan? Padahal yang Kisah Para Rasul itu yang menulis Petrus. Kisah Para Rasul itu yang menulis tuh Lukas. Injil Lukas dan Kisah Para Rasul itu penulisnya sama-sama, orang yang satu Lukas. Tapi Lukas di Injilnya mengatakan di dekat Betani, sementara di Kisah Para Rasul di Galilea. Mana yang benar? Gini saudara-saudaraku, Islam masih mau percaya. Masih berpikir ada Isa diangkat ke langit. Gitu loh. Ya. Masih mau berpikir ke sana. Ya. Aku ulangi, inti perdebatannya kan di sini. Orang-orang Galilea itu akan diterjemahkan, akan ditafsirkan seperti apa. Teman-teman Kristen untuk menghindari ya benturan ya antara Lukas 24:50 ya. Di sini ya. Lukas 24:50. Ini dekat Betani ini. Nih, ya. Dekat Betani. Maka mereka mengatakan penafsirannya orang-orang Galilea itu person. Ya nggak bisa dong, karena Matius sendiri mengatakan pertemuan terakhir itu adalah di Galilea. Malaikat bilang Galilea. Masa malaikatnya bohong? Apa Matiusnya yang bohong? Di sini 28:10 ya. Yesus sendiri yang memerintahkan supaya Maria memberikan komando kepada semua murid-murid, kita ketemu di Galilea. Setelah dikomando oleh Maryam atas perintah dari Yesus, di Matius 28:16, murid-murid berangkat ke Galilea, ke salah satu bukit.
Nanti 28:17 sampai terakhir itu mereka ketemu di Galilea. Maka klop orang-orang Galilea itu harus diterjemahkan orang-orang Galilea dan pertemuannya di Galilea. Mungkin ada yang tanya, loh Pak, kalau orang-orang Galilea kok disuruh ke Galilea gimana sih? Iya nggak gimana-gimana, sama dengan gini, jenderal kasih komando kepada prajuritnya, semua kumpul ke markas. Kamu pikir, loh, memangnya tentaranya nggak di markas? Ya memang tentara tempatnya di markas, tapi pada saat diperintahkan, semua pasukan kumpul ke markas. Berarti pada saat itu mereka tidak di markas. Gitu loh. Sama dengan gini, kalau ditanya, loh Pak itu orang Galilea kok disuruh ke Galilea? Ya bisa jadi pada saat itu mereka sedang di luar Galilea. Makanya pesan itu disampaikan oleh Yesus, diamanahkan kepada Maryam. Maryam menyampaikan kepada para murid. Yang notabene memang orang-orang Galilea. Bisa saja pada saat itu mereka sedang ada di luar Galilea. Maka seperti tadi, prajurit perintah komandan kumpul ke markas. Loh, emangnya prajurit keluyuran? Nggak standby di markas? Ya pada saat itu mungkin ada tugas luar. Loh. Sama dengan ini. Ya, kalaupun mau dipaksa, Galilea itu kan luas. Di sini ditentukan, di bukit. Bisa jadi begitu. Kalau misalkan ditolak, ya, oh enggak Pak, mereka tetap aja di Galilea, bukan keluar. Ya oke lah, tapi kan tetap mengkerucut dia. Galilea itu luas, di mana? Di bukitnya. Jadi mau diputar kemanapun, pertemuan ini tetap di Galilea. Karena didukung oleh Matius. Jadi kisah para rasul itu berbenturan dengan Lukas 24:50. Meskipun penulisnya sama. Ini penulisnya sama ini. Sama-sama si Lukas. Nih. Ini penulisnya sama. Kisah para rasul. Ini penulisnya satu orang ini. Tapi di sini dia mengatakan dekat Betani, di sini dia mengatakan Galilea. Kacau. Ya. Inilah kalau kita meneliti ya secara tajam apa saja sebetulnya peristiwa yang terjadi tentang sebuah yang menjadi menjadi polemik. Yesus itu diangkat atau enggak? Ya jelas enggak lah. Karena berita seputar itu amburadul. Belum nanti kalau kita baca yang ditulis oleh Lukas gimana, beda lagi. Yang ditulis oleh Yohanes bagaimana, beda lagi. Yang ditulis oleh Markus, beda lagi. Kalau kita baca sungguh-sungguh, terus kita petakan, beda loh. Secara lokus sudah jelas kemarin sudah kita bahas ya. Ada yang di Tiberias, ada yang di Galilea, ada yang di Betani gitu. Tapi dari rangkaian ceritanya juga beda-beda. Seperti ini, ya. Kan kalau aku skemakan begini dia. Ya. Ini ya, skemanya. Jadi nggak ada. Nah, nanti kita lihat kapan diangkat ke langitnya kapan. Jadi tempus deliktinya kapan? Kalau kemarin kan lokus deliktinya. Lokus itu lokal, tempat. Mungkin besok ya, insya Allah kita bicarakan kapan Yesus diangkat ke langitnya. Dari sini sudah ada keanehan, ya. Karena apa? Matius sama sekali tidak menjelaskan adanya yang diangkat ke langit. Matius tidak menjelaskan adanya penampakan-penampakan. Nanti kalau di Injilnya penampakan dengan ini, penampakan dengan itu, menampakkan diri dengan, aduh, didramatisir seperti itu. Matius nggak ada. Nah, sini kita tahu dikubur, bangkit, berpisah. Nanti kalau kamu baca ayat-ayat lain, nanti menjadi pertanyaan, sebetulnya kapan Yesus naik diangkat ke langit itu? Waktunya kapan? Kalau di sini dia nggak perlu waktu. Ya, dikubur, bangkit, kasih komando, kita ketemu di Galilea. Di Galilea kasih amanat agung, selesai sudah. Nggak ada naik ke atas langit, nggak ada berapa jaraknya, nggak ada penampakan,
nggak ada, simple sekali. Ya, kalau kita baca Injil yang lain nanti lain lagi ceritanya. Oke, sudah 1 jam persis ya. Sampai di sini dulu kajian kita ya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil khususnya untuk teman-teman Islamku ya. Masihkah kalian berpikir bisa diangkat ke langit ya? Dan untuk teman-teman Kristen juga ini kita secara akademis ya. Artinya kalau Anda tolak karena Anda mengimani ya silakan saja, dan aku menghormati karena iman setiap orang itu harus kita hormati ya. Tapi secara akademis aku telah membedahnya seperti ini. Terjadi kekacauan antara Lukas 24:50 dan Kisah Para Rasul 1:11 itu nggak bisa dirukunkan. Mana yang benar gitu. Ya. Oke, sampai di sini dulu pesanku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga imanmu dalam bingkai keindahan, simpan dalam hatimu setelah kau gapai dengan segala kemampuan rasionalitasmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Ya, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra. Alhamdulillahirobbilalamin. Matur nuwun.